If you've ever seen a shopping haul or unboxing video, you know that America loves to shop. I did some shopping. You know, I haven't really uploaded a haul on this channel in a really long time, but to be honest, the shopping never stopped. Selamat siang, nama saya Athea Mulia Putri dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kampanye mengenai waste in fashion industry. Nah, waste in fashion industry ini merupakan salah satu dampak terbesar dari adanya kegiatan fashion di era zaman sekarang terhadap lingkungan. Nah, waste in fashion industry ini merupakan sampah atau sisa-sisa pembuangan dari limbah dari kegiatan fashion. Nah, hal ini merupakan salah satu dampak terburuk untuk kejahatan terhadap lingkungan. Nah, bagaimana sih hal tersebut bisa menyebabkan hal buruk terhadap lingkungan? Nah, lebih spesifiknya pada kesempatan kali ini saya akan membahas di benua Amerika Utara, tepatnya di negara Amerika Serikat. Nah, pada perkembangan zaman, dunia fashion ini kan semakin merajalela di mana masyarakat saling berlomba-lomba untuk menampilkan sisi terbaik dalam dirinya, yaitu melalui dunia fashion. Nah, termasuk juga bagi mereka yang suka mengekspresikan dirinya melalui industri fashion. Nah, dalam industri fashion itu sendiri, salah satu hal yang sering kita dengar adalah fast fashion. Kita mengetahui bahwa industri fast fashion itu merupakan salah satu hal buruk yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Karena apa? Sampah dari fast fashion itu sangat buruk untuk terhadap lingkungan. Dari limbahnya, kemudian nanti sampah pembuangannya, dan juga cara produksinya juga nanti saling berkaitan terhadap kejahatan terhadap lingkungan. Nah, apa sih itu fast fashion? Nah, fast fashion itu sendiri merupakan sebuah kegiatan atau sebuah istilah dalam industri tekstil di mana mereka itu memproduksi besar-besaran jumlah pakaian, barang-barang yang berkaitan dengan fashion. Nah, secara besar-besaran hal tersebut tentunya akan membahayakan bagi lingkungan. Nah, industri fast fashion ini sendiri juga terkenal di Amerika Serikat. Itu tuh brand-brandnya ada banyak. Beberapa contohnya itu ada Urban Outfitters, kemudian Victoria's Secret, Gap, juga ada Fashion Nova. Nah, Amerika Serikat dengan jumlah penduduk yang sangat banyak juga menjadi salah satu penyumbang terbesar dari industri fast fashion. Dengan tingkat konsumerismenya yang tinggi, itu membuat mereka menjadi penyumbang sampah terbesar dalam industri fashion di dunia. Nah, industri fast fashion ini sendiri menjadi salah satu industri paling buruk yang banyak menghasilkan polusi di dunia. Di negara-negara maju termasuk juga Amerika Serikat, bahkan biasanya baju bekas itu akhirnya menumpuk di tempat pembuangan sampah, dan hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka akan dibakar, dan hal tersebut pastinya akan menimbulkan polusi udara yang sangat membahayakan bagi lingkungan. Nah, kemudian dikutip dari salah satu portal berita Vice, Nate Herman sebagai wakil ketua dari Asosiasi Industri Busana dan Sepatu di Amerika Serikat mengakui bahwa tingkat polusi bisnis fashion terus meningkat ke level yang lebih buruk dibanding satu dekade yang lalu. Nah, bisa kebayangkan gimana nanti tahun-tahun berikutnya industri fashion itu akan menyumbang sampah yang lebih banyak lagi untuk lingkungan kita. Nah, bahkan ada sebuah penelitian di mana setiap tahunnya itu, bahkan setiap harinya itu, satu truk yang mengangkut banyak pakaian bekas dari sampah industri fashion. Nah, hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi lingkungan karena apa? Kembali lagi nanti akan berakhir di tempat pembuangan dan biasanya akan dibakar. Nah, kemudian selain itu, di Amerika Serikat sendiri setiap tahunnya rata-rata warga negara Amerika Serikat itu menghasilkan 37 kg sampah dari baju-baju bekas di industri fashion. Nah, nanti mereka juga kembali lagi akan end up di tempat pembuangan. Nah, kemudian secara lebih mendetailnya nih, ada perkiraan di mana setiap tahunnya itu ada 92 juta ton sampah dari tekstil di kurang lebih tahun 2015 sampai 2030 itu juga diprediksi akan terus meningkat, dan tentunya itu akan menghasilkan polusi buruk dan pengaruh buruk bagi lingkungan karena jika dikalkulasi jumlah sampah dari industri tekstil ini akan terus meningkat, bahkan kira-kira sampai 148 juta ton setiap tahunnya. Nah, kemudian bukan hanya industri fast fashion aja nih yang membahayakan, tapi juga ada luxurious fashion. Nah, apa sih luxurious fashion ini? Luxurious fashion ini kan merupakan industri fashion atau
brand-brand ternama yang menawarkan istilah luxurious atau eksklusif gitu. Nah, dari luxurious brand ini mereka biasanya memberikan campaign kalau mereka tuh jauh lebih eksklusif, jauh lebih baik dari fast fashion. Tetapi ternyata jika dilihat itu luxurious fashion brand itu juga ternyata menghasilkan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Karena apa? Setiap tahunnya juga mereka menghasilkan sampah yang bahkan juga jauh lebih buruk dari fast fashion. Karena apa? Dengan image-nya yang luxurious itu mereka biasanya tidak akan mendaur ulang produk-produk mereka. Mereka tuh sangat menghindari produk-produk mereka dijual kembali di pasaran, dijual kembali di barang-barang bekas gitu. Nah, maka dari itu industri luxurious fashion ini juga memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Karena apa? Lebih membahayakannya lagi, setiap tahunnya mereka itu memilih untuk menghancurkan produk-produk mereka yang sudah tidak laku di pasaran agar tidak ditiru atau dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Nah, di Amerika Serikat ini tentunya juga menjadi salah satu penyumbang sampah dari luxurious brand, yaitu seperti brand-brand ternama seperti Coach, Michael Kors, dan juga Juicy Couture. Nah, sekian untuk penjelasan dari mengenai fast fashion dan juga luxurious fashion di Amerika Serikat. Setelah menjelaskan apa itu industri dari fast fashion dan juga luxurious fashion dan dampaknya terhadap lingkungan, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkannya melalui beberapa konsep dalam kejahatan terhadap lingkungan, yaitu mengenai dampak dari fast fashion dan luxurious fashion itu sendiri. Mungkin jika terdengar secara general, hal itu merupakan salah satu hal yang biasa dan mudah terjadi. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam, industri fashion menjadi salah satu industri yang sangat membahayakan bagi lingkungan. Sekali lagi ditegaskan bahwa latar belakang dari adanya industri fast fashion ini berkaitan dengan beberapa kegiatan produksi dan juga distribusi yang mempengaruhi terhadap lingkungan. Yang pertama adalah underpaid workers. Nah, underpaid workers ini merupakan salah satu hal yang menjadi dampak buruk juga terhadap lingkungan dan pengaruhnya terhadap biodiversity. Kenapa? Karena dalam dunia fashion industry biasanya perusahaan-perusahaan besar mereka mengeksploitasi warga-warga masyarakat yang kekurangan. Mereka mengeksploitasi bahkan pekerja-pekerja yang di bawah umur atau child labor. Nah, mereka ini biasa dipekerjakan dengan gaji di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya juga hal ini berhubungan dengan eksploitasi besar-besaran terhadap selain sumber daya manusia tadi, tentunya terhadap sumber daya alam. Karena apa? Bisa kita katakan bahwa produksi untuk satu pakaian saja itu membutuhkan beribu-ribu kilogram dari bahan-bahannya. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan produksi secara besar-besaran terhadap pakaian, hal itu tentunya akan mengeksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya hayati yang ada di muka bumi ini, seperti termasuk untuk bahan-bahan dasarnya dari tekstil itu sendiri seperti benang, dan juga dalam produksi pakaian itu akan membutuhkan banyak dari air. Nah, tentunya persediaan air ini memang sangat banyak di muka bumi, tapi jika digunakan secara terus-menerus tentunya akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, kemudian seperti yang tadi setelah saya sebutkan sebelumnya bahwa sampah dari tekstil, sampah dari industri fashion ini biasanya akan end up di pembuangan. Biasanya mereka akan dibakar dan polusinya itu tentunya akan membahayakan bagi keselamatan muka bumi ini. Kenapa? Karena selain dari polusi itu, sampah sisa-sisanya tersebut akan sulit untuk didaur ulang, dan tentunya itu akan berpengaruh buruk bagi keselamatan Mother Nature yang ada sekarang. Nah, tentunya hal itu juga akan berpengaruh kepada climate change. Karena apa? Seperti yang telah kita pelajari di kejahatan lingkungan, bahwa salah satu polusi udara nantinya atau pembuangan dari emisi gas itu akan berdampak buruk kepada lapisan ozon yang akan mempengaruhi terhadap perubahan lingkungan. Selain pengaruh terhadap biodiversity atau keanekaragaman hayati, juga tadi polusi udara, ada hal lain yang juga membahayakan dari dunia fashion. Karena apa? Beberapa produksi dari luxurious fashion ini biasanya mereka menggunakan bahan dasar dari kulit-kulit hewan. Nah, hal tersebut tentunya akan sangat membahayakan. Karena apa? Hewan-hewan akan bisa terancam keberadaannya karena dieksploitasi besar-besaran hanya untuk kemajuan dari dunia fashion ini. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memaparkan beberapa hal yang menjadi solusi dari adanya fashion industry waste ini yang ada di benua Amerika Utara, tepatnya di negara Amerika Serikat.
untuk istilah fast fashion itu sendiri yang telah dijelaskan sebelumnya memang pertama kali menjadi istilah yang populer di negara Amerika Serikat sejak tahun 1980-an. Nah, beberapa hal yang terkait dengan limbah dari industri fashion ini akan dibahas pada bagian berikut ini. Yang pertama, terdapat peraturan fasilitas limbah padat. Peraturan fasilitas limbah padat ini pertama kali diprakarsai di negara bagian Massachusetts, di mana Massachusetts menetapkan sasaran tekstil sebagai bagian dari rencana limbah padat 2030 mereka, dan rencana ini telah dijalankan semenjak tahun 2021 yang lalu. Kemudian terdapat kegiatan donasi pakaian, misalnya dari Madewell pada tahun 2014 yang memulai kampanye daur ulang denim mereka, di mana mereka bermitra dengan Blue Jeans Go Green dan Habitat for Humanity. Kemudian ada Fashion Industry Charter for Climate Change yang diprakarsai oleh United Nations. Nah, charter ini merupakan sebuah piagam perjanjian di mana banyak brand fashion asal Amerika Serikat yang telah ikut menyetujui perjanjian dari piagam ini. Nah, piagam tersebut bertujuan untuk mengurangi gas emisi dari rumah kaca industri fashion sebesar 30% pada tahun 2030. Kemudian, piagam tersebut juga menyoroti pentingnya produsen dan pembeli di antara pesaing untuk bekerja menuju praktik yang lebih berkelanjutan atau sustainable untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 derajat. Kemudian terdapat Sustainable Material Management, di mana berkaitan dengan kebijakan untuk memilih bahan-bahan yang lebih aman untuk lingkungan. Nah, hal selanjutnya yang paling penting untuk kita lakukan dan kita perhatikan khususnya untuk di negara Amerika Serikat adalah overproducing. Nah, apa sih overproducing itu? Dimana banyak brand-brand fashion ternama yang melakukan produksi besar-besaran terhadap fashion atau produk-produk dari brand mereka. Nah, hal ini juga berkaitan dengan budaya konsumerisme utamanya dari negara Amerika Serikat, di mana masyarakatnya sangat suka untuk belanja dan menggunakan brand-brand fashion yang juga akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Sebenarnya di Amerika Serikat sendiri telah banyak regulasi atau kebijakan-kebijakan diterapkan untuk mengatasi sampah dari industri fashion ini. Nah, namun di satu sisi Amerika Serikat juga banyak diprotes oleh karena negara mereka yang menggunakan embel-embel recycle atau juga donasi kepada negara-negara yang kurang mampu, khususnya negara-negara di benua Afrika. Mengapa? Jadi negara Amerika Serikat ini mendonasikan sisa-sisa dari produksi fashion mereka ke negara-negara tersebut, tetapi di satu sisi hal tersebut justru akan menambahkan jumlah dari sampah atau limbah dari industri fashion itu sendiri, karena tidak semua pakaian yang mereka berikan itu layak dan bahkan sudah tidak bisa digunakan kembali. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak dari industri fashion ini yang ada di Amerika Serikat untuk Indonesia. Yang pertama, Indonesia itu tentunya terpengaruh besar dari adanya dampak buruk dari industri fashion di Amerika Serikat, di mana budaya konsumerisme dari negara barat, khususnya Amerika Serikat, utamanya dalam fast fashion. Karena kita mengetahui bahwa Indonesia juga menjadi salah satu tuan rumah dari pabrik-pabrik produksi besar brand-brand ternama asal Amerika Serikat, yang tentunya itu akan berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan di Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian pengaruh lainnya dari industri fashion di Amerika Serikat untuk Indonesia yaitu mengenai gerakan sustainable fashion, di mana seperti yang tadi jelas sebelumnya bahwa Amerika Serikat memang telah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan penanganan dari limbah industri fashion ini. Nah, di Indonesia sendiri telah banyak brand-brand lokal yang mengusung tema sustainable fashion, tetapi di satu sisi kita juga tentunya harus tetap memperhatikan bahwa tidak baik adanya overproduksi dan juga budaya konsumerisme yang sebenarnya menjadi inti dari permasalahan adanya limbah berlebih dari industri fashion ini. Last but not least, terdapat salah satu konsep yang berkaitan erat dengan kejahatan lingkungan, yaitu aktivisme transnasionalisme. Nah, berikut saya akan mengambil contoh mengenai gerakan-gerakan aktivis di kalangan-kalangan yang mengedepankan untuk sustainable development, untuk kelestarian lingkungan. Nah, termasuk juga gerakan aktivis feminisme yang senantiasa memperjuangkan climate justice dan juga menyuarakan aksinya untuk mengedepankan lingkungan.
Nah, kemudian hal ini juga tentunya dapat berpengaruh dan menjadi contoh untuk negara Indonesia itu sendiri. Kita memulainya nih dengan hal kecil, termasuk juga mengurangi budaya konsumerisme dari diri kita dan juga menggunakan sustainable fashion. Selain itu, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa mengurangi limbah dari industri fashion, termasuk juga dengan melakukan donasi dan juga reworks dari pakaian-pakaian yang sudah tidak terpakai, dan juga kita bisa melakukan daur ulang seperti membuat thrift shop agar pakaian yang telah kita gunakan dan sudah tidak terpakai lagi namun masih layak itu tidak terbuang sia-sia dan tidak menumpuk menjadi limbah yang kemudian nantinya akan dibakar dan dihilangkan dengan cara-cara yang akan merusak lingkungan. Tentunya kita tidak ingin hal tersebut terjadi dan akan berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan kita. Jadi, mulai dari sekarang kita harus berusaha untuk mengurangi limbah industri dari fashion itu sendiri dan juga limbah-limbah lainnya. Terima kasih.